Kisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal pergi sang suami beberapa tahun lalu, Mbok Srini kini hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, setiap harinya Mbok Srini berdoa pada Tuhan agar keajaiban datang padanya. Seandainya aku punya anak, pasti di masa tua begini ada yang menemani. Sepeninggalan sang suami, Mbok Srini harus bekerja mencari dan menjual kayu bakar seorang diri. Sepulang dari pasar, Mbok Srini selalu duduk di kursi kayu buatan suaminya sembari merenung. Pada saat-saat seperti inilah ia masih sepi dan mengharapkan kehadiran seorang putri. Setiap hari kerja begini, kalau tidak ada yang bantu pasti akan susah. Matahari perlahan terbenam. Mbok Srini segera membereskan barang-barangnya dan masuk ke dalam rumah. Ia membersihkan diri dan beristirahat untuk kembali bekerja di esok hari. Dalam tidurnya, Mbok Srini bermimpi didatangi sosok makhluk yang begitu besar. Mbok Srini bergetar tak menentang dibuatnya. Hei wanita tua, apa yang sedang kau lakukan di sini? Maaf, saya hanya datang untuk beristirahat sebentar. Saya akan segera pergi. Jangan tersinggung. Aku tidak melihat memakan dagingmu yang selamat itu. Hei wanita tua, aku tahu pilihanmu untuk memiliki seorang anak. Mendengar itu, Mbok Srini mengurungkan niatnya melempar batu ke arah buta hijau. Ya, aku memang berharap punya seorang anak agar di masa tua ada yang membantu dan menemani. Aku juga bukan keinginanmu, tapi dengan satu syarat. Suatu hari, ketika anakku sudah berusia 12 tahun, aku akan datang dan mengambilnya. Ya, tak apa. Aku akan menyambut syarat itu. Ya, pasti. Aku pasti datang. Pagi menjelang, Mbok Srini terbangun dari mimpi anehnya. Apa benar mimpiku semalam? Untuk apa memikirkan mimpi? Mbok Srini melanjutkan aktivitasnya sehari-hari, pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang. Tapi selama perjalanan, Mbok Srini merasa gelisah. Hari itu pula ia mengambil jalan pulang yang berbeda dari biasanya. Lama berjalan, kaki Mbok Srini terasa pegal. Duduklah ia di bawah sebuah pohon yang cukup rindang. Badannya bersender, tapi kemudian Mbok Srini mendengar suara langkah kaki. Suara makin dekat, ia juga merasa tanah di sekitarnya bergetar. Mbok Srini tidak melihat wujud buta hijau itu, tapi suaranya begitu menggelegar. Tak beberapa
Tunggal melanggar ia meninggalkan hutan. Tapi di tengah perjalanan Mbok Sri ini ingat pada perkataan buto ijo di mimpinya semalam. Untuk apa bibit ini? Bukannya dia akan memberikan anak. Apa sebaiknya segera bertanam bibit ini? Sore itu Mbok Sri bergegas pulang dan menanam bibit timun yang diberikan buto ijo. Apapun yang diberikan raksasa itu sebaiknya aku terima saja. Tiap hari Mbok Sri menyirami pohon timunnya. Apa maksud raksasa itu memberikanku bibit timun? Minggu berganti bulan, pohon timun yang ditanam Mbok Sri kini berbuah lebat. Hasil panennya kadang panen Mbok Sri dibagikan pada tetangga. Hingga suatu pagi, Mbok Sri bangun karena cahaya keemasan yang menyilami mata dari kebunnya. Mbok Sri bergegas lari. Alangkah terkejutnya ia melihat sebuah timun dengan ukuran yang sangat besar dan berwarna emas terang. Mbok Sri memberanikan diri mendekati timun yang aneh itu. Pancaran emas mulai meredup ketika Mbok Sri memetiknya. Mbok Sri teringat pada perkataan buto ijo. Timun itu segera ia bawa ke dalam rumah, diletakkannya dengan api berlaras matras. Ya, setidaknya aku harap timun ini bisa membawa keberuntungan. Karena hari menjelang malam, Mbok Sri akhirnya memutuskan tidur memeriksa timun itu esok hari. Tapi di dalam hatinya ia kembali ditantang oleh sang pemberi bibit, yaitu buto ijo. Kau belum menepati janjimu. Sampai saat ini aku belum diberi anak. Mbok Sri terbangun dari tidurnya. Kalau benar ucapan makhluk itu, maka aku berjanji akan menjaga dan merawatmu. Setiap harinya, Mbok Sri selalu menjaga dan mengurus bibit-bibit timun emas yang ia tanam. Mbok Sri juga mengurus timun emas karena sangat yakin dengan ucapan makhluk yang bernama buto ijo itu. Sudah semakin besar timun emas ini, aku harap usahaku tidak sia-sia. Berminggu-minggu terlewati, Mbok Sri merawat timun emas itu dengan sepenuh hati. Hingga suatu hari, Mbok Sri terbangun karena kilauan emas yang datang dari dapurnya. Tapi kali ini disertai dengan suara tangisan bayi. Bayi siapa yang menangis malam begini? Bergegas ia mengucapkan diri. Alangkah terkejutnya Mbok Sri ketika ia mendapati seorang bayi perempuan yang menangis dari dalam timun emasnya. Aku sedang bermimpi. Siapa yang mengatakan bayi di sini? Apa mungkin ini anak yang dijanjikan raksasa itu? Mbok Sri segera menimang bayi tersebut menenangkan tangisnya.
dan menatap bos Srini. Cantiknya, kalau benar bayi ini akan jadi anakku. Kalau begitu, aku berikan nama Timus, tetapmu berasal. Kehadiran bayi perempuan di rumah bos ini menggegerkan warga, karena tak sedikit yang mengira ia melakukan praktik ilmu hitam untuk menemukan seorang anak. Bu, siapa yang kau bilang itu? Oh, ini anakku, Timus namanya. Bu, jangan bohong. Bu ini sudah tua. Bagaimana caranya Bu bisa punya anak? Terserah apa kata kalian, yang penting anak ini betul milikku. Dia akan tumbuh menjadi gadis yang cantik. Mengaku Bu, kau pasti punya ilmu hitam kan? Jaga mulutmu, Rondo. Aku memang ingin seorang anak, tapi tak mungkin aku mempraktekkan ilmu hitam untuk mendapatkannya. Tidak mungkin, Bu. Satu kamu tahu kau itu janda ya ditinggal suami. Sudahlah, Bu. Ayo kita tinggalkan wanita gila ini dengan anaknya. Jika suatu saat sesuatu yang buruk terjadi pada kampung ini, maka dia penyebabnya. Sebaiknya kita sampaikan kabar ini pada warga sekitar. Bos ini merasa gelisah. Di satu sisi, kedatangan anak ini mengisi kesepiannya di usia tua, tapi fitnah yang disebarkan tetangga-tetangganya membuat bos ini khawatir dengan masa depan putrinya. Semoga kau terus dalam lindungan Timus. Bertahun-tahun bos ini merawat Timun Mas. Meski kerap kali dirundung oleh anak sebaya, Timun Mas tetap tumbuh menjadi gadis berani. Bu, hari ini kamu bisa bantu ibu kan? Bisa, Bu. Tapi sekarang Timun izin pergi dengan Mas Cakra dan Balaras. Mau kemana kalian bertiga? Sungai, cuma sebentar, Bu. Hati-hati, harusnya lumayan deras. Timun Mas keluar dengan liang. Hari itu dia berhasil menolongi sang ibu. Kemarin, ia dan kedua temannya Cakra serta Laras berjanji akan pergi ke hutan untuk mencari kelinci. Kemarin aku menangkap kelinci, rasanya lezat, lebih lezat dari daging ayam. Kalian harus coba. Kalian yakin? Terakhir kali putar berkuda, tapi Timus jatuh dan tidak bisa jalan sama sekali. Lebih baik terluka lagi daripada penasaran dengan rasa daging kelinci. Ayo, aku hanya bilang akan pergi ke sungai. Hei, kau tidak jujur pada ibumu? Ibu tidak pernah membiarkanku pergi ke hutan kampanye. Terlebih setelah aku jatuh hari itu, ibu jadi semakin galak. Sebaiknya kau melihat kemana kau jalan sebelum aku memaksa kita bertiga untuk pulang sekarang juga. Tidak perlu segalak itu, Ras. Toh kita coba pergi sebentar. Kau yakin tempatnya di sini? Kita sudah berjalan cukup jauh. Sebentar lagi mungkin. Kau tidak tahu di mana tempatnya. Hutan ini luas, mana mungkin aku tahu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar. Timun Mas dan kedua temannya berlari tunggang langkah. Tunggu. Suara apa itu? Apapun itu, lebih baik kita lari dan beritahu warga. Timun Mas berlari sekuat tenaga, tapi semakin yang menjauh semakin dekat pula suara tawa yang menggelegar itu. Hingga akhirnya ia berbalik dan menyadari bahwa ia terpisah dari Cakra dan Laras. Cakra! Laras! Motor hijau itu muncul dari kejauhan. Langkah kaki dan suara tawa menggelegar menghembuskan. Ia berjalan cepat ke arah Timun Mas. Siapa kamu? Jangan mendekat. Ibumu harus menunaikan janjinya padaku. Timun Mas,
bisa mengira. Ibuku tidak pernah berjanji pada makhluk sepertimu. Kurang ajar tanya baikmu. Nanti kau akan mengerti. Timun Mas tak lagi meninggalkan buto itu. Ia berlari sekuat tenaga ke sembarang arah. Timun Mas akhirnya menemukan jalan keluar. Kali ini kau bisa lari. Saya pikir aku akan datang menagih janji. Mbok, itu Timun Mas. Mbok Srini berlari memeluk putri semata wayangnya. Ia begitu khawatir ketika Laras teriak memanggilnya untuk mengawarkan hilangnya Timun Mas di hutan. Timun Mas, kemana saja kamu? Kami sudah berkeliling dari tadi. Bu, kita pulang sekarang ya. Tubuhmu ada yang luka, kata Laras. Larimu cepat sekali meninggalkan kamu. Tidak ada. Ayo Bu, kita pulang sekarang. Ucapkan dulu terima kasih pada Cakra dan yang lainnya. Mereka sudah susah payah mencarimu. Ada apa ini? Timun Mas hilang di hutan, Bo. Kami sudah lama mencarinya. Untunglah dia kembali. Hilang, benar itu Cakra. Iya Mbok, tadinya kami pergi ke hutan bertiga, tapi di tengah jalan suara tertawa yang sangat keras terdengar. Saat berlari, kami berpisah dengan Timun Mas. Suara tawa? Kalian ini malah cerita ya? Tidak, Cakra betul, Mbok. Laras juga dengar. Suaranya sangat menakutkan. Hei Srini, sudah kami bilang anakmu ini akan membawa bencana kelak. Lihat, itu sudah dimulai. Betul Cakra Mayu, tak apa yang akan diperbuatnya besok. Juga ucapan kalian berdua, anakku bukan pembawa bencana. Lebih baik kalian kembali ke rumah kalian masing-masing sekarang. Mbok, tapi bagaimana kalau ucapan Mbak Ayu benar? Perkataan Rondo dan Ayu mungkin benar. Sebaiknya kita berjaga-jaga. Tidak, itu semua tidak benar. Sudah. Terima kasih karena kalian sudah membantuku mencari Timun Mas. Jangan terlalu gegabah Srini. Anakmu tetap harus dijaga dengan baik. Ini, ambillah barang-barang ini. Apa isi kantong-kantong ini, Mbak? Kau akan tahu nanti. Sekarang simpan itu baik-baik. Mbok Srini segera menarik Timun Mas pulang, meninggalkan Mbok Rono dan Mbok Ayu yang masih bergunjing tentang kejadian hari ini. Sesampainya di rumah, Mbok Srini segera menemui Timun Mas menjelaskan semuanya. Aku memang berbohong soal pergi ke sungai, tapi suara itu tidak, Bu. Aku benar-benar melihat seorang makhluk besar mengejarku. Dia terus bilang ibu harus segera menunaikan janji. Sudahlah, hari ini kau banyak berbohong pada ibu Timun Mas. Tetaplah di rumah sampai kau mengerti kesalahanmu hari ini. Timun Mas tidak melawan. Hari demi hari berlalu lambat. Timun Mas hanya bisa curi-curi bertemu dengan Cakra dan Laras ketika ibunya pergi ke pasar. Pesta rakyat, aku tak pernah dengar yang seperti itu sebelumnya. Ibuku bilang acara itu didanai Tengkulak. Entahlah tujuannya apa. Mungkin putrinya baru menikah. Tidak ada yang seperti itu. Banyak yang menikah di kampung ini, tapi tidak dirayakan jadi pesta. Kalau warga kampung mau mengadakan pesta, setidaknya mereka harus menjual tanah terlebih dahulu. Ini kan Tengkulak, tebakanku mungkin benar. Dari kejauhan, Laras melihat Mbok Srini yang tengah berjalan pulang. Hei, ayo pergi itu Mas Rini. Timun, ibu pulang. Suruh teman-temanmu yang bersembunyi di samping rumah itu pulang sekarang. Iya, Bu. Teman-temanmu sudah menyampaikan tentang pesta rakyatnya. Sudah, Bu. Aku boleh ikut. Pesta rakyat itu bertepatan dengan ulang tahunmu kan? Sebaiknya tidak usah. Timun cuma pergi sebentar, Bu. Sebelum tengah malam, Timun pasti sudah pulang. Kali ini jangan ingkar janji. Pesta rakyat akhirnya tiba. Warga kampung berbondong-bondong datang dengan pakaian terbaik mereka, termasuk Timun Mas.
Keadaan tiba-tiba berubah mencekam ketika tanah mulai bergetar. Semua orang dapat mendengar suara tawa yang menggelegar. Tak salah lagi, itu adalah Buto Ijo. Timun Mas, ayo pergi, cepat pergi. Kali ini kau harus ikut denganku seperti janji ibumu 17 tahun lalu. Timun Mas, kemari, cepat bersembunyi. Ibu yang akan bicara dengannya tetap di sini. Kau harus menepati janjimu. Berikan anak itu padaku. Tidak akan pernah. Timun Mas adalah anakku. Tidak akan kuberikan dia padamu. Jangan mempersulit masalah ini, wanita tua. Janji adalah janji. Akan kucari sendiri anak itu jika kau tak mau menyerahkannya. Lari, bawa kantung ini bersamamu. Lemparkan ke arah makhluk itu satu persatu. Timun Mas berlari sekencang-kencangnya, tapi langkah kakinya tidak sama dengan Buto Ijo yang merupakan raksasa. Lama berlari, Timun Mas lantas mengeluarkan isi dari kantong pertama yang berisi timun. Seketika itu pula tubuh pohon timun yang menyerang tubuh Buto Ijo. Sayangnya, Buto Ijo dengan mudah melepaskan diri. Melihat jarak Buto Ijo yang semakin dekat, Timun Mas mengeluarkan kantong kedua yang berisi jarum. Muncullah bambu-bambu runcing yang menghalangi jalan Buto Ijo. Tapi meski tergores, Buto Ijo tetap lari mengejar Timun Mas. Karena luka di sekujur tubuhnya, gerakan Buto Ijo melambat, tapi ia tetap mengejar Timun Mas. Dengan cepat ia mengeluarkan kantong ketiga berisi terasi. Sama ditebar, sebuah kubangan lumpur yang cukup dalam muncul dan menarik tubuh Buto Ijo. Aku tidak mau dipisahkan dari ibuku. Tubuh Buto Ijo hilang di dalam lumpur, dan akhirnya Timun Mas bisa bernapas lega. Pulanglah ia ke rumah ibunya, tapi apa uang yang didapatkan justru cacian dari warga kampung. Kalian lihat kan tetangga yang di bawah anak itu? Karena keegoisanmu sendiri, warga kampung yang harus menanggung akibatnya. Rumah-rumah mereka hancur diincar raksasa itu. Berhenti, apa yang kalian lakukan pada ibuku? Raksasa itu sudah terbunuh. Satu-satunya cara untuk menghentikan kesialan ini adalah mengusir dan ibumu dari kampung ini. Sekarang juga pergi kalian dari sini. Sudahlah, ayo kita pergi. Tapi ini rumah kita, Bu. Ini tempat tinggal kita. Raksasa itu sudah terbunuh. Kampung kita sudah aman. Omong kosong. Kampung ini tidak akan pernah aman sebelum kalian pergi. Mana tahu kau akan mendatangkan bencana lain. Pergi. Sudah, ayo kita pergi. Timun Mas tidak terima dengan keputusan ibunya, tapi apa yang ia perbuat, semua ini memang salah keluarganya. Sebuah rencana datang dari ibunya yang ingkar janji. Sore itu, bos
Asri dan tim Mas pergi meninggalkan kampung mereka, entah menuju kemana. Ulangi lagi. Ulang.